DPR RI terima audiensi solidaritas Hakim Indonesia. JPPMI dukung Kofifa Emil di Pilgub Jawa Timur. Tanah longsor terjang rumah warga di Cimahi. Timnas Indonesia menjalani latihan perdana di Bahrain. Selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kita dengan nuansa merah menyapa pemirsa yang ada di rumah dengan mungkin kondisi saat ini sedang beristirahat atau sampai dengan kantor di rumah baru selesai kantor nih, Sally. Betul sekali Dewi Badik, seperti yang tadi kita bacakan di headline, di mana ada DPR RI terima audiensi Hakim Indonesia. Benar di mana kalau kita lihat sebelumnya Hakim Indonesia ini cuti untuk meminta kesejahteraan, di mana tuntutan gaji naik 142%. Ya, salah satu untuk koordinator ini menyampaikan aspirasinya yang telah lama mungkin untuk tunjangan kesejahteraan para hakim lebih tepatnya. Dan juga ada informasi yang kami hantarkan terkait dengan jaringan Purna Pekerja Migran Indonesia yang lagi-lagi mendukung nomor urut 2 dengan Pilgub Kofifa Emil di Pilgub Jatim. Betul sekali, memang Emil akan memberikan modal untuk para pekerja migran di Indonesia agar bisa membuka bisnis di luar negeri pastinya. Kita lihat saja seperti apa para dukungan dari Pilgub Jatim nanti ya. Dan juga ada informasi terkait tanah longsor yang terjang rumah warga di Cimahi dengan sejumlah informasi lainnya yang akan kami sampaikan bersama saya Dewi Mandi. Dan saya Sally Sregar, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali berita Menyapa Malam kali ini di mana dengan informasi Presiden Joko Widodo menyampaikan Indonesia memiliki kekuatan sendiri yang perlu dioptimalkan hingga harus berani tidak mengikuti tren dunia. Dalam hal yang sama, Kepala Negara mengingatkan untuk tetap menjaga optimisme agar cita-cita membawa Indonesia menjadi negara superpower dapat terwujud. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan BNI Investor Daily Summit 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan pada Selasa 8 Oktober 2024. Presiden sampaikan Indonesia memiliki kekuatan sendiri yang perlu dioptimalkan hingga harus berani menempuh jalan sendiri dan tidak mengikuti tren dunia. Dan negara kita Indonesia harus berani menempuh jalan kita sendiri. Kita harus berani menempuh jalan kita sendiri. Jangan mengikuti tren dunia yang kadang-kadang menggeret kita masuk ke kompetisi yang kita sulit karena kita punya core kompetensi sendiri. Kekuatan kita sendiri apa? Jokowi meyakini apabila Indonesia fokus pada kekuatannya dengan rencana dan strategi yang taktis, misalnya dengan mengoptimalkan strategi hilirisasi, prediksi Indonesia akan menjadi negara superpower benar-benar akan terwujud. Meskipun ada banyak tantangan, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, ketegangan geopolitik yang meningkat, hingga perubahan iklim, Jokowi mengingatkan untuk tetap menjaga optimisme agar cita-cita membawa Indonesia menjadi negara superpower dapat terwujud. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Jokowi mengaku senang jelang purna tugasnya sebagai presiden sebelum Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober mendatang. Kebahagiaan ini dirasakan saat proses transisi pemerintahan yang dinilai berjalan baik. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada Selasa 8 Oktober 2024. Kepala negara menceritakan kebahagiaan saat proses transisi pemerintahan yang dinilai berjalan baik sebelum Presiden terpilih Prabowo Subianto resmi dilantik pada 20 Oktober mendatang. Presiden Jokowi menyatakan 12 hari lagi transisi kepemimpinan nasional akan terjadi. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengungkap bahwa Prabowo selalu hadir dalam rapat yang diagendakan. Bukan hanya agenda rapat perihal pertahanan, melainkan semua rapat terbatas dan rapat paripurna. Sehingga rencana program unggulan yang akan dilaksanakan di pemerintahan Prabowo Gibran betul-betul disiapkan dengan baik. Yang saya senang, sejak beliau terpilih sebagai presiden terpilih, persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul
secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik. Hampir di setiap rapat paripurna, rapat terbatas apapun topiknya, Pak Prabowo selalu hadir. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko membeberkan bahwa nama Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan diumumkan pada 20 Oktober mendatang. Pengumuman nama kabinet tersebut akan diumumkan langsung oleh Prabowo Subianto bersamaan dengan hari pelantikannya sebagai Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang, Ketua Harian DPP Gerindra, Dasko menyampaikan hingga saat ini pihaknya tengah fokus dengan agenda-agenda resmi. Dasko mengatakan pada pelantikan Prabowo Gibran nanti, rencananya akan dihadiri oleh tamu-tamu kenegaraan seperti pemimpin dari negara-negara lain. Sehingga, ia tak ingin acara krusial itu terganggu dengan kegiatan tambahan lainnya. Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai pembahasan susunan kabinet Prabowo Gibran, Dasko menyebut hal itu nantinya akan diumumkan langsung oleh Prabowo pada 20 Oktober mendatang bersamaan dengan tanggal pelantikannya sebagai presiden terpilih. Ya, sampai saat ini saya belum mendengar secara fix karena yang kita konsentrasi baru pada acara-acara resmi yang tentunya kita harus fokus pada tanggal 20 bagaimana supaya acara-acara resmi tersebut pelantikan bisa berjalan dengan lancar, karena di situ akan banyak tamu-tamu negara, kepala-kepala negara dari negara lain yang akan hadir. Nah, itu kita fokus di situ sehingga sedapat mungkin kelancaran dari pelantikan itu tidak akan terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang tambahan, maksudnya begitu. Bang, kalau nama kabinet gimana Bang perkembangannya Bang? Kenapa? Nama kabinet Pak Prabowo perkembangannya gimana? Nama kabinet akan disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri pada saat pengumuman nama-nama kabinet pada tanggal 20 nanti. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Harashid menyatakan bahwa pihaknya menuntut kenaikan sebesar 142% dari tunjangan jabatan yang telah diterima sejak tahun 2012. Kenaikan tunjangan sebesar 142% bukanlah hal yang berlebihan. Hal ini sudah ada pada PP 94 2012 tentang hak keuangan dan juga fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Ketentuan tunjangan jabatan hakim diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Menurut SHI, ketentuan di dalam Belait itu tak pernah mengalami penyesuaian hingga kini. Menurut Fauzan, tuntutan itu telah disampaikan SHI kepada pimpinan Mahkamah Agung. Hari ini kita kan menyerahkan hasil kajian kita kepada pimpinan Mahkamah Agung. Tentunya apapun itu yang menjadi hasil itu dikembalikan kepada mereka. Namun tuntutan hakim se-Indonesia adalah kenaikannya kita minta di angka 142% dari tunjangan jabatan yang ada di tahun 2012. Demikian. PP 94 2012 itu bicara tentang hak-hak keuangan dan fasilitas hakim. Kami tidak mau di situ saja, kami juga pengen A to Z hakim itu juga diatur terkait dengan rekrutmen, monef, evaluasi, pengawasan dan lain sebagainya. Jadi kami pengen paket komplit ini, tidak hanya tentang bicara kesejahteraan, sistem pengawasan, penjagaan integritas, rekrutmen, status jabatan hakim itu juga harus diselesaikan. Adapun soal kajian atas permintaan kenaikan 142% itu, Fauzan mengaku akan menyampaikan kajian lengkapnya pada kemudian hari. Namun ia memastikan ada sejumlah hal yang telah dipertimbangkan sehingga muncul usulan angka 142%. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. DPR RI menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia dalam rangka mendengarkan aspirasi terkait kesejahteraan para hakim. Audiensi tersebut dipimpin oleh 3 wakil ketua DPR RI di ruang rapat Komisi 3, serta dihadiri anggota SHI yang kompak mengenakan pita putih di bagian dada kiri. Solidaritas Hakim Indonesia menghadiri audiensi bersama Komisi 3 DPR RI untuk menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan hakim berupa gaji dan tunjangan, juga fasilitas rumah dinas.
Merespon hal itu, Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan pihaknya telah mempelajari keluhan-keluhan para hakim dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Menurutnya, pertemuan kali ini hanya mengambil kesimpulan dari aspirasi yang telah disampaikan oleh para hakim agar dapat terpenuhi sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Dasko pun berharap dengan adanya pemenuhan aspirasi tersebut bisa berdampak pada peningkatan kinerja para hakim. Kami kan memang sudah sekilas mendengar lewat media bahwa ada keluhan dari para hakim yang bertugas saat ini tentang berbagai hal. Dan kita juga sudah monitor bahwa para hakim ini juga sudah melakukan audiensi-audiensi ke instansi terkait yang juga sudah kami berkoordinasi. Nah, pertemuan pada hari ini sebenarnya adalah merupakan tinggal menyimpulkan saja apa yang diminta, apa yang akan dapat dipenuhi dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Tentunya kita berharap bahwa pemenuhan sebagian yang diminta juga akan berdampak pada kenaikan kinerja, tingkat kinerja para hakim. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 1.326 hakim di seluruh Indonesia mulai hari ini menggelar cuti bersama sebagai bentuk protes terhadap tuntutan perbaikan kesejahteraan yang hingga kini diabaikan pemerintah. Selama cuti bersama berlangsung, seluruh pengadilan tidak akan menggelar sidang, kecuali untuk perkara pra-peradilan dan perkara yang masa hukumannya segera berakhir. Seperti inilah suasana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin pagi. Tidak tampak kepadatan sejumlah pengunjung atau pihak-pihak yang akan bersidang seperti yang kerap terjadi. Dari pantauan di lokasi, hanya beberapa pengunjung yang duduk di ruang tunggu pengadilan. Mulai hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan seluruh pengadilan di Indonesia tidak melayani persidangan karena seluruh hakim mengambil cuti bersama. Sekretaris Bidang Advokasi Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia Jumianto mengatakan, langkah ini dilakukan para hakim sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang tidak kunjung menaikkan gaji pokok dan tunjangan mereka selama 12 tahun terakhir. Menurut Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, para hakim sebenarnya sudah menyampaikan tuntutan mereka secara persuasif selama beberapa kali. Namun tuntutan para hakim tetap diabaikan hingga akhirnya memilih mogok bersidang dengan alasan cuti bersama. Selama cuti bersama berlangsung, seluruh pengadilan tidak akan menggelar sidang, kecuali untuk perkara pra-peradilan dan perkara yang masa hukumannya segera berakhir. Untuk perkara-perkara yang harus disidangkan dan tidak boleh ditunda, misalkan perkara pra-peradilan, karena tenggang waktu penyelesaiannya kan sudah limit tatib ditentukan oleh undang-undang dalam 7 hari sejak sidang pertama harus sudah diputus. Kemudian perkara yang masa penahanannya sudah mepet atau mau habis, tentu para hakim sudah tahu tidak bisa ditunda. Nah, itu tentu ada hakim-hakim yang tetap melakukan sidang. Mogok sidang berbalut cuti bersama oleh sekitar 1.326 hakim ini akan digelar sampai tanggal 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari seluruh informasi yang bawa kita sampaikan, Sally dan juga pemirsa, kita dapat menyaksikan bahwa memang untuk anggota DPR ini telah menerima salah satu solidaritas hakim yang juga menyatakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan lagi-lagi ini merupakan mogok yang dimana memang kalau kita melihat bahwa ini merupakan aspirasi untuk kesejahteraan para hakim tepatnya. Betul sekali, Dewi. Kalau kita flashback kembali ke belakang, memang dari pimpinan DPR mengatakan akan membuka seluas-luasnya untuk segala aspirasi dari masyarakat, termasuk dari hakim Indonesia yang menuntut untuk kenaikan gajinya sebesar 142%. Dari pimpinan DPR sendiri, Dasko mengatakan ini menerima segala masukan dan akan dikaji kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lagi-lagi kita meng-highlight bahwa memang 1.326 hakim di seluruh Indonesia ini mengadakan cuti, dan kita berharap bahwa memang nantinya setelah usai dari memberikan aspirasinya kepada DPR ini dapat jawaban segera. Betul sekali. Dan kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa. Wakil Ketua DPR RI Dasko menelpon Presiden terpilih Prabowo Subianto di tengah rapat audiensi dengan para hakim terkait masalah kesejahteraan hakim. Melalui sambungan telepon, Prabowo pun mengatakan dirinya menaruh perhatian penuh kepada jajaran hakim dan sepakat bahwa kualitas hidup para hakim harus terjamin.
Di tengah kegiatannya memimpin rapat audiensi bersama Solidaritas Hakim Indonesia, pimpinan DPR RI Dasko meminta izin untuk menelepon Presiden terpilih Prabowo Subianto dan mengabarkan perihal masalah kesejahteraan hakim. Di hadapan para hakim, Dasko menunjukkan layar ponselnya dan menyampaikan bahwa Prabowo Subianto telah menaruh atensi terkait kesejahteraan hakim sejak lama. Dasko lantas menghubungi Prabowo melalui sambungan telepon saat rapat masih berlangsung. Di momen itu Prabowo mengaku sependapat bahwa kualitas hidup hakim harus terjamin. Prabowo juga berjanji jika sudah resmi menjabat sebagai presiden nanti, dirinya akan memperjuangkan kesejahteraan hakim dan berharap para hakim dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat, dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya, dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih dengan informasi Kementerian Perindustrian memanfaatkan perkembangan teknologi digital dengan meluncurkan batik motif Indonesia 4.0. Peluncuran ini diharapkan bahwa industri batik dapat terus berkembang dengan ide inovatif dan solusi kreatif. Kementerian Perindustrian resmi meluncurkan Batik Motif Indonesia 4.0. Peluncuran ini dalam rangka memperingati 6 tahun program Making Indonesia 4.0 dan Hari Batik Nasional 2024. Desain batik ini hasil kolaborasi antara Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Yogyakarta dan implementasi kurikulum Merdeka Guru Batik Nasional. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, bahwa perkembangan implementasi Negeri Indonesia 4.0 ini tidak lepas dari adanya kemajuan ekosistem inovasi Indonesia yang semakin baik. Agus berharap semakin banyak industri yang menciptakan inovasinya, sehingga dapat tercapainya kemandirian industri nasional. Perkembangan implementasi Making Indonesia 4.0 yang tidak lepas dari adanya kemajuan ekosistem inovasi di Indonesia, saya lihat sudah semakin baik. Saya berharap agar semakin banyak industri yang menciptakan inovasinya, sehingga kita dapat mencapai kemandirian industri nasional dan mampu meningkatkan daya saing industri kita di tingkat global. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi seputar Cagup dan Cawagup di sejumlah daerah. Tetap di Menyapa Malam Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Malam Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono menanggapi pernyataan LBH Jakarta yang menganggap para paslon dalam debat tidak mengerti masalah. Suswono tidak mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan dirinya klaim bahwa pasca debat tersebut banyak warga yang merasa puas. Hal tersebut disampaikan oleh calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono usai audiensi dengan DPP Jakarta Sentral Kristen Indonesia di gedung DPP PKS TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa siang. Dalam penyampaian permasalahan oleh calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di acara debat minggu kemarin, menurut Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta, menganggap para paslon tidak mengerti permasalahan di Jakarta. LBH Jakarta memberikan 3 alasan di balik kesimpulan tersebut. Salah satunya, visi dan misi seluruh paslon hanya sekedar jargonistik dan berorientasi pada peningkatan elektabilitas. Menanggapi hal tersebut, calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono tidak mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan dirinya klaim bahwa menilai harus objektif dan dirinya juga tegaskan bahwa pasca debat tersebut banyak warga yang merasa puas. Haknya seseorang untuk menilai ya, yang puas juga banyak kan, jadi juga harus objektif dong. Yang merasa puas banyak, ya. Ada orang kemudian tidak suka, ya wajar ya, kita biasa-biasa. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kampanye calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung di kawasan Duri, Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat ini melibatkan anak kecil yang mengenakan kaos bergambar paslon yang bersangkutan. Saat dikonfirmasi hal tersebut, Pramono menyatakan dirinya tak melihat adanya hal tersebut. Ratusan warga Jalan Duri Nirmala Raya, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat menyambut antusias kedatangan Cagup DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung. Bahkan warga yang mayoritas dihadiri oleh ibu rumah tangga dan lansia menyempatkan diri untuk berfoto bersama dengan Mas Pram. Di depan pendukungnya, Mas Pram menyampaikan visi dan misinya jika nantinya terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Salah satu janji kampanyenya diantaranya kartu lansia dan akan memberikan kamera CCTV di setiap sudut gang di lingkungan warga. Namun di tengah perjalanan kampanye Cagup DKI Jakarta dari Partai PDIP di lokasi tersebut, terlihat sejumlah anak kecil yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, di mana satu anak diantaranya mengenakan kaos bergambar paslon yang bersangkutan. Saat dikonfirmasi hal ini, Pramono Anung mengatakan saat datang ke lokasi dirinya tak melihat adanya hal tersebut. Meski demikian, dirinya menjelaskan hal seperti itu tak bisa dihindari, karena ibu rumah tangga yang hadir di lokasi kampanye tersebut tak bisa meninggalkan anaknya sendirian di dalam rumah. Kedepannya guna mencegah terjadinya pelanggaran, Mas Pram meminta kepada tim suksesnya agar lebih selektif dalam persiapan penyelenggaraan kampanye. Saya selalu meminta untuk jangan ada pelanggaran ya. Tetapi kan memang tidak bisa dihindari, ibu-ibu datang membawa anaknya karena mereka juga anaknya satu masih kecil nggak bisa ditinggal di rumah. Tetapi kan anak-anak ini rata-rata belum mengerti apa-apa lah.
Dan juga anak-anak yang kecil-kecil, saya juga udah minta pada tim untuk tidak banyak dilibatkan di dalam kampanye ini. Tetapi kan sekarang yang seperti ini bukan hard campaign seperti dulu lah. Ini kan soft campaign, bagian dari pendidikan politik, apa yang jadi masalah dan sebagainya. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Jaringan Purna Pekerja Migran Indonesia menyatakan dukungan kepada paslon nomor urut 2, Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak di Pilgub Jawa Timur 2024. Dukungan ini diberikan langsung pengurus CPPMI beserta dengan para purna pekerja migran kepada Cawagup Jatim nomor urut 2 Emil Elistianto Dardak. Ketua JPPMI Stefanus Robi Wiono menyebut kinerja Hovifa Emil sudah nyata dan dirasakan warga di Jawa Timur. Bahkan Hovifa Emil juga peduli dengan rekan-rekan pekerja migran asal Jawa Timur. Robi mengatakan kinerja Hovifa Emil sudah terbukti baik memajukan Jatim selama 5 tahun terakhir. Mayoritas para pekerja migran mendukung Hovifa Emil melanjutkan kepemimpinan di Jatim 5 tahun ke depan. Sementara Emil menyampaikan terima kasih kepada teman-teman purna pekerja migran. Dukungan ini menjadi vitamin ekstra bagi paslon nomor urut 2 tersebut. Emil menyebut pekerja migran adalah pahlawan devisa. Tidak hanya pahlawan devisa, para pekerja migran juga peduli membantu sanak saudaranya di kampung halaman. Suami Arumi Bahsin ini juga menyebut selama dirinya dan Hovifah memimpin Jatim, ada berbagai program pro pekerja migran yang dibuat oleh Pemprov Jatim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita lanjut informasi. Cawagup Jawa Timur Emil Dardak hadir dalam kunjungan pelatihan manajemen angkringan dan konsolidasi relawan Bolonemase se-Jawa Timur di The Real Cafe and Eatery Ngawi. Dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pengelolaan usaha angkringan serta memperkuat jaringan relawan dalam mendukung berbagai program sosial di kawasan Jawa Timur. Pelatihan ini diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari pemilik angkringan, pelaku usaha kecil, dan relawan Bolonemase. Melalui sesi pembelajaran yang interaktif, para peserta diberikan pengetahuan tentang manajemen usaha, strategi pemasaran, serta pentingnya branding dalam menarik pelanggan. Selain itu, konsolidasi relawan juga menjadi fokus utama di mana Emil Dardak mengajak semua pihak untuk saling mendukung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menyampaikan pentingnya peran angkringan sebagai bagian dari budaya kuliner Indonesia yang tidak hanya menawarkan berbagai makanan dan minuman, tetapi juga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat. Ia menekankan bahwa manajemen yang baik dapat meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan, sehingga usaha angkringan dapat berkembang dan bersaing di pasar. Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi terbuka serta fun games, di mana peserta dapat mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman terkait tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha angkringan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan Sally, lagi-lagi kalau kita menyaksikan bahwa memang informasi tadi ini melihat kegiatan yang sangat positif sekali yang dilakukan oleh kunjungan pelatihan manajemen angkringan yang dihadirkan oleh Cawagup Jawa Timur Emil Dardak, lagi-lagi untuk melihat bahwa memang ini meningkatkan keterampilan pengelolaan angkringan. Salah satunya meninjau untuk kaum Gen Z atau kaum milenial yang mau melakukan usaha UMKM tepatnya. Betul sekali Dewi dan pemirsa, memang kalau kita ketahui usaha angkringan ini dengan modal yang cukup murah, ya, ini bisa mendapatkan atau meraih keuntungan yang cukup meningkat ya. Ini juga bisa meningkatkan ekonomi lokal di Jawa Timur. Jadi kita berharap bahwasanya memang program dari Kofifa dan Emil ini dapat meningkatkan UMKM di Jawa Timur pastinya. Benar sekali, Sally. Dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya di mana Cagup Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Saiku menyatakan wasiat Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah yang berbunyi Ingsung titip tajuklan fakir miskin menjadi inspirasinya dalam membangun Jabar ke depan. Hal itu disampaikan Ahmad Syaku dalam silaturahmi dan dialog dengan tokoh masyarakat Kabupaten Indramayu di Desa Karangampel. Syaku mengatakan, salah satu dari 17 program prioritas pasangan Ahmad Syaku Ilham Habibi dalam membangun Jabar ke depan adalah dengan mengurangi angka kemiskinan absolut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jabar, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 mencapai 3,89 juta orang. Menurutnya, kemiskinan yang menjadi masalah turun-temurun harus segera tuntaskan. Dirinya juga menambahkan, tentu fakir miskin jangan sampai ditelantarkan. Jangan sampai kemudian semakin banyak kemiskinan di Jawa Barat. Syaku menegaskan, fokus utama adalah ingin mensejahterakan warga Jabar dengan adanya dukungan dari berbagai pihak. Syaku menegaskan bahwa pasangan ASih siap mewujudkan komitmen tersebut bila terpilih menjadi Gubernur Jabar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan informasi sejumlah peristiwa selama 24 jam terakhir. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV.
pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi. Satreskrim Polrestabes Semarang berhasil menangkap pelaku begal payudara yang mengarah ke korban anak di bawah umur. Kini pelaku ditahan dan dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Aksi begal payudara terjadi kembali di kota Semarang, Jawa Tengah. Pelaku yang mendarai sepeda motor berhenti di samping korban dan pura-pura menanyakan alamat. Kemudian dia melakukan aksinya lalu kabur. Aksi kedua yang terekam CCTV terjadi pada 30 September 2024 di Jalan Sembodro, Kecamatan Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Dalam rekaman itu terlihat korban sempat mengejar pelaku dan sempat terseret motor pelaku. Video aksi sempat diposting di sejumlah akun media sosial. Polisi yang mendapatkan laporan tersebut langsung melakukan pengejaran dan menangkap pelaku. Tindakan cabul itu dilakukan oleh MA 22 tahun. Seorang pencuci sepeda motor warga Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Dalam pengakuannya, tersangka melakukan aksinya dengan modus berpura-pura menanyakan alamat ke korban. Ia menyebut 2 kali melakukan aksi tak senonohnya di wilayah Kecamatan Mijen. Dari keterangan tersangka, motif pelaku juga suka melihat video porno. Pelaku selalu mengincar anak di bawah umur dalam melancarkan aksinya. Kapolrestabes Semarang Kombol Pol Irwan Anwar menjelaskan tersangka dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak. Kini pelaku dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sangat disayangkan sekali ya Sally kalau kita menyaksikan bahwa memang ini terjadi di sekitar lingkungan kita dan lagi-lagi ini merupakan pelajaran bagi kita semua agar untuk orang tua dan juga anak-anak dapat diedukasi lebih bijaksana lagi untuk tidak terlalu dekat dengan orang-orang di sekitar atau baru dikenal. Betul sekali Dewi, dan memang ini menjadi poin penting kepada para orang tua agar selalu waspada terhadap anak-anaknya dan memberikan parenting tentang menjaga tubuhnya diri sendiri. Karena memang kalau kita lihat segala kegiatan kejahatan seperti ini banyak sekali terjadi di lingkungan. Jadi memang perlu sekali peran dari orang tua serta anak sendiri untuk selalu menjaga dirinya sendiri pastinya. Benar sekali Sally. Dan kita hantarkan dengan informasi berikut ini di mana mengaku kesal karena pesan minuman tak direspon. Pelaku menganiaya penjaga kios dengan senjata tajam. Akibat penganiayaan itu, korban alami luka parah di bagian wajah dan tangan. Kini pihak kepolisian mengamankan pelaku. IP 38 tahun warga Jalan Pemuda, Kota Bandar Lampung membacok penjaga kios tambal ban berinisial CN 40 tahun. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di kios korban Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung.
Motif pelaku menganiaya lantaran kesal saat datang untuk memesan minuman di kios tersebut namun tidak direspon korban. Pelaku yang kesal kemudian terlibat cekcok mulut dengan korban yang ketika itu keduanya diduga sama-sama dalam pengaruh minuman beralkohol. Tak berselang lama-lama pelaku pergi dan kembali lagi ke kios dengan membawa senjata tajam jenis golok. Ia kemudian menyerang korban hingga menyebabkan luka robek di bagian telinga kiri dan lengan kiri. Pelaku ditangkap anggota Polsek Tanjung Karang Timur usai menerima laporan kejadian. Dalam penyelidikan, polisi menyita pakaian yang dikenakan pelaku saat kejadian. Namun senjata tajam yang digunakan dalam penganiayaan tersebut masih dicari karena dibuang oleh pelaku setelah insiden terjadi. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, longsor menerjang bangunan milik warga di Liwi Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dari keterangan warga, longsor diduga terjadi akibat struktur tanah yang dibangun perumahan di atas bukit tidak stabil. Peristiwa tanah longsor terjadi di Liwi Gajah, Kecamatan Cimahi. Dalam video yang direkam salah seorang warga, longsor menerjang bangunan milik warga, tampak situasi tanah longsor hingga ambruk dan menimpa perumahan warga yang ada di bawahnya. Dari keterangan warga, longsor diduga terjadi akibat struktur tanah yang dibangun perumahan di atas bukit tidak stabil, hingga mengakibatkan longsor dan tiba-tiba ambruk hingga turun ke perumahan warga. Akibat kejadian tersebut, seorang anak kecil alami luka-luka. Beruntung, kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Hingga saat ini tim Basarnas melakukan penanganan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, pada segmen selanjutnya, rekan saya Sely Siregar akan menghadirkan informasi seputar olahraga. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pecinta olahraga, terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Kita lanjutkan informasi terkait seputar olahraga, di mana Timnas Indonesia menggelar sesi latihan perdana di Hamatown Youth and Sport Ground pada Minggu malam. Ini merupakan persiapan skuad Garuda dalam menatap pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Timnas Indonesia menggelar sesi latihan perdana di Hamatown Youth and Sport Ground pada Minggu malam 6 Oktober 2024.
Ini merupakan persiapan skuad Garuda dalam menatap pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 mendatang di Stadion Nasional Bahrain pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Pada sesi latihan Minggu malam terlihat 15 pemain Timnas Indonesia yang baru bergabung dalam sesi latihan tersebut, termasuk para pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Para pemain yang belum bergabung ke dalam skuad Garuda masih berada dalam perjalanan dan akan segera bergabung ke dalam skuad Garuda, kecuali Martin Paes yang akan terlambat bergabung ke dalam skuad Garuda. Dari Jakarta, Rangga, Simpo TV melaporkan. Timnas U17 melanjutkan laga uji coba di Qatar usai mematangkan kekuatan tim menjelang kualifikasi Piala Asia U17. Timnas U17 akan menjalani 2 laga uji coba untuk menghadapi Timnas Qatar U17 yang dilangsungkan secara tertutup. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengklaim perkembangan timnya semakin membaik usai menjalani pemusatan latihan di Spanyol. Indonesia akan melakoni laga pertama untuk melawan Kuwait pada 23 Oktober, lalu Australia pada 25 Oktober dan terakhir Kepulauan Mariana Utara pada 27 Oktober. Setelah tanggal 3 Oktober perkembangan pemain sangat baik, namun ada beberapa pemain yang mengalami cedera di Spanyol yang saat ini sudah membaik. Pelatih Timnas berharap timnya tampil maksimal dan memberikan penampilan terbaik saat uji coba lawan Qatar. Uji coba dilakukan untuk mencari 11 terbaik dari 26 pemain. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dan tim voli putra Kalimantan Selatan lolos ke semifinal turnamen voli Kapolri Cup 2024 setelah mengalahkan Sulawesi Selatan. Tim voli Kalimantan Selatan memenangkan skor 3-1 atas tim voli Sulawesi Selatan. Tim voli putra Kalimantan Selatan mencatatkan kemenangan gemilang atas tim putra Sulawesi Selatan dalam pertandingan Final 4 Kapolri Cup 2024 yang berlangsung di Gor Terpadu Ayani, Senin 10 Oktober 2024. Pertandingan dimulai dengan Sulsel yang menunjukkan performa meyakinkan meraih skor 25-21. Namun Kalsel bangkit di set kedua, menangkan pertandingan dengan skor ketat 27-25. Memasuki set ketiga, pertandingan Sulsel mengalami penurunan, memberi kesempatan bagi Kalsel dengan skor 25-15. Meski Sulsel mencoba merubah strategi di set keempat, Kalsel tetap mendominasi dengan serangan keras dengan akhir set tersebut skor 25-14. Dengan hasil akhir ini, tim putra Kalsel berhasil membalikkan keadaan dan menang secara keseluruhan dengan set 3-1. Melanjutkan langkah mereka di turnamen selanjutnya. Dari Jakarta, Sasih Kirana, Sinpo TV melaporkan. Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas 17 tahun 2024 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Stadion Manahan Kota Surakarta pada Minggu malam. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa Peparnas adalah wujud nyata bahwa olahraga milik semua orang tanpa terkecuali. Dalam sambutannya, Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa Perpanas adalah wujud nyata bagi olahraga milik semua orang tanpa terkecuali. Sebanyak 4.625 atlet dan ofisial dari 35 provinsi akan berkompetisi dalam 20 cabur telah yang ditetapkan oleh International Paralympic Committee. Peparnas 17 tahun 2024 bukan hanya sekedar kompetisi, melainkan sebuah perayaan atas keberanian, ketangguhan, dan semangat para atlet yang mampu melampaui keterbatasan. Solo, Sukoharjo, Boyolali, dan Karanganyar menjadi tuan rumah bagi 4.625 atlet dan ofisial dari seluruh Indonesia. Mereka akan berkompetisi di 20 cabang olahraga yang telah ditetapkan oleh International Paralympic Committee. Selamat bertanding kepada para atlet, raihlah prestasi tertinggi, harumkan nama daerah dan bangsa, serta teruslah menjadi inspirasi bagi kita semua. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan tanya itu pemirsa, dalam rapat bersama dengan PT Liga Indonesia Baru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan ingin kompetisi sepak bola Indonesia terencana. Hal ini dilakukan agar sepak bola Indonesia dapat terlihat lebih baik dan memunculkan pemain yang berkualitas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memimpin rapat antara PSSI dan operator kompetisi sepak bola Indonesia, yaitu PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Dalam rapat tersebut, Erick ingin kompetisi sepak bola Indonesia benar-benar sudah terjadwal hingga 3 tahun ke depan. Menurutnya, jadwal kompetisi yang dibahas tidak hanya dalam tatanan kompetisi profesional, melainkan kompetisi seperti Liga 2, Liga 4, dan sepak bola putri juga harus sudah bisa dijadwalkan. Dengan demikian, kompetisi sepak bola Indonesia akan terlihat baik dan nantinya dapat membuahkan hasil yang memuaskan hingga memunculkan pemain-pemain berkualitas. Isu bagaimana
kita juga mengatur kompetisi secara menyeluruh sampai 3 tahun ke depan. Kan apalagi nanti ada liga perempuan, kalendernya di mana. Kalau Amerika, ya walaupun nggak bisa di-compare sama kita, habis baseball, basket, habis basket, American football, terus bola. Paling nggak di kita mau ngatur dulu di internal kita. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, itulah tadi informasi seputar olahraga dalam Menyapa Malam. Tetap saksikan Menyapa Malam hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.